Halo Sobat Anime, di video kali ini Petualang Anime akan membahas spoiler dan Machi Season 3, melanjutkan spoiler sebelumnya, yang berisi pangkuan hangat Sir Flova dan awal rencana membantu Xenos. Sebelum nonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Beberapa waktu telah berlalu setelah pertarungan di Jalan Daedalus. Wine kini tersadar dan mendapati dirinya bersama anggota Xenos. Mereka memberitahu Wine bahwa mereka gagal bergabung dengan kelompok Asterius, dan sekarang Bell adalah harapan terakhir mereka. 4 hari setelah pertarungan Jalan Daedalus, kini anggota Hestia Familia berkumpul membahas berita seputar Aurario. Tak berselang lama, Bell masuk ke dalam ruangan tersebut dan meminta izin untuk pergi keluar. Hestia menyetujui permintaan Bell dengan syarat memperbolehkan Hestia ikut bersamanya. Seperti yang sudah diperkirakan, seluruh penduduk mencibir kemunculan Bell. Bell dengan segera pergi ke tempat kafe Sir bekerja. Untungnya, para karyawan di kafe itu mempercayai Bell meskipun mereka penasaran atas dasar apa Bell melakukan tindakan bodoh melindungi monster. Tak berselang lama, Bell dan Hestia segera menuju ke Jalan Daedalus, kemudian bertemu dengan Ice dan beberapa anggota Loki Familia. Namun sebelum Ice dan Bell mendapat kesempatan berbicara, mereka diganggu oleh Loki, yang meminta Ice dan beberapa kelompoknya menemui Finn. Begitu Ice pergi, Loki dengan segera bertanya kepada Bell dan Hestia bagaimana rasanya dicemooh oleh semua orang. Di tengah percakapan itu, Bell melihat orang yang dikenalnya, mendorong Hestia untuk menyuruh Bell pergi mengikutinya. Dikarenakan Hestia mencoba membuat Loki sibuk. Bell lalu mengikuti Sir yang membuat mereka sampai di sebuah panti asuhan Maria. Vina, Rux, dan Ray, bocah yang merupakan penghuni panti asuhan itu mengajak Sir ke dalam bangunan, meninggalkan Bell sendirian di luar. Sekitar 1 menit kemudian, Sir keluar dan mengajak Bell berbicara. Sir mencoba menghibur Bell dengan memberi semangat dan memberikan bantal pangkuan untuk Bell. Dikala Bell mulai tenang, Sir berbisik dia menyukai Bell. Namun karena suara Sir terlalu pelan, Bell tidak mendengar perkataan tersebut. Beralih scene. Kini di Jalan Daedalus, Royman yang merupakan ketua guild berdebat dengan Finn. Royman meminta Finn dan Loki Familia untuk segera keluar dari Jalan Daedalus. Menghiraukan permintaan ketua guild, Finn berkata Loki Familia tahu tentang Knossos dan membuat kesepakatan bahwa mereka akan menyerahkan semua kunci masuk rahasia ke dalam dungeon dan melaporkan informasi ke guild dengan imbalan diizinkan untuk menyelidiki Jalan Daedalus. Tak berselang lama, Ice datang menemui Finn dan berkata dia baru saja bertemu dengan Bell di Jalan Daedalus. Finn dengan cepat meminta Ice untuk segera menuntunnya bertemu dengan Bell karena ada sesuatu yang ingin Finn tanyakan kepada Bell. Dalam perjalanan kembali dari panti asuhan, Bell dihentikan oleh Finn yang dengan segera membawa Bell ke tempat terpencil. Finn mencoba menginterogasi Bell terkait insiden penyerangan monster di Jalan Daedalus. Merasa bisa mempercayai Finn, Bell berniat menceritakan tentang Xenos kepada Finn. Namun sebelum Bell berbicara, Dewa Hermes menyela pembicaraan itu yang dengan segera mengajak Bell menjauh dari Finn. Setelah meninggalkan Finn, Hermes memberitahu Bell bahwa tidak ada gunanya berunding dengan Loki Familia. Hermes juga berkata, saat ini Hermes Familia telah bekerja sama dengan Vels untuk melacak keberadaan Xenos. Tak berselang lama, Hestia datang menghampiri Bell yang membuat Hermes pamit meninggalkan Bell dan Hestia. Di hari yang sama, Asfi dan Aisyah menemui Ryu di kafe tempatnya bekerja. Asfi memberikan rincian lengkap tentang semua kejadian, termasuk keberadaan Xenos dan Knossos. Aisyah tidak senang dengan hal itu dan berkata dia tidak mempunyai alasan untuk menyelamatkan Xenos. Dengan segera, Asfi menegur Aisyah sebagai sesama anggota Hermes Familia. Mereka harus mematuhi perintah Dewa Hermes. Demi meyakinkan Ryu untuk bergabung dalam misi, Asfi berjanji untuk memberikan informasi tentang sisa-sisa Evilus. Mengatakan kepada Ryu bahwa mereka akan menginterogasi setiap anggota Evilus yang mereka temukan di dalam Knossos. Berpindah scene di toko cabang Hephaestus Familia. Dewi Hephaestus, Dewa Mia, dan Dewa Takemikazuchi membahas penyerangan monster di Jalan Daedalus. Mereka berdiskusi apakah mereka harus membantu monster Xenos atau tidak. Fokus kembali ke Bell. Bell menerima pesan dari burung hantu putih yang dimiliki oleh Vels, yang ternyata isi pesan itu meminta Bell untuk berkumpul di Jalan Daedalus pada keesokan malamnya. Anggota Hestia Familia yang ikut membaca surat itu berkata bahwa mereka akan ikut bersama Bell. Pada malam hari yang dijanjikan, Freya melihat keluar dari jendela kamarnya. Dengan segera, Otar bertanya kepada Freya apakah mereka dapat mempercayai informasi yang diberikan oleh Hermes kepadanya.
Freya tidak terlalu peduli dengan Xenos karena dia hanya tertarik kepada Belle. Freya mengubah topik pembicaraan menuju Belle dan memerintahkan Ortar untuk mengikuti perintahnya. Malam harinya, Belle dan Lily mengunjungi toko sihir Leona. Setelah mengucapkan kata sandi, mereka diarahkan menuju ke gudang sihir yang berisi banyak item sihir. Di waktu yang sama, Hestia dan Mikoto menemui Uranus melalui jalan rahasia. Hestia lalu menerima jurnal Daedalus dari Uranus. Setelah mereka semua kembali ke markas Hestia Familia, mereka semua mendapat familiar Oculus dari Vels agar mereka dapat berkomunikasi saat menjalankan rencana mereka. 5 hari setelah penyerangan Xenos, Guild dipenuhi dengan penduduk yang mengirimkan komplain tentang kebencian mereka terhadap Belle. Kesal karena Belle tidak bercerita kepadanya, Eina memutuskan untuk bertemu dengan Belle untuk meminta penjelasan darinya. Pada malam hari saat rencana akan dijalankan, Hermes mengunjungi markas Hestia Familia dan menanyakan apakah Belle akan pergi. Melihat kesungguhan Belle, Hermes berkata dia akan mendukungnya. Tak lama setelah Belle pergi, Eina tiba di markas Hestia Familia. Melihat Dewa Hermes berada di sana, Eina bertanya apakah Hermes tahu keberadaan Belle. Dengan segera, Hermes memberitahu Eina bahwa Belle pergi menuju jalan Daedalus dan memberikan Eina sebuah gelang dengan permata ungu di atasnya. Hermes berpesan untuk mengembalikan gelang itu ke tempatnya berasal. Sesampainya Belle di jalan Daedalus, dia diinterogasi oleh beberapa petualang dan ditanyai apakah Belle mengetahui info mengenai keberadaan monster. Belle menolak menjawab pertanyaan tersebut. Bergabung dalam tim, Belle melihat 2 anggota Loki Family yang mengawasi pergerakan Belle dari atas atap. Saat menoleh ke salah satu atap gedung, Belle terkejut melihat Ais di atas atap dengan serius mengawasi pergerakan Belle. Untungnya Naza dari Mia Familia datang membantu Belle dan menyampaikan informasi bahwa Dewa Mia, Dewi Hephaestus, dan Dewa Takemikazuchi memutuskan membantu Belle menyelamatkan monster Xenos. Segera setelah itu, Belle pergi ke arah selatan jalan Daedalus. Namun dia dihentikan oleh Ryu dan Aisyah dan memberitahunya bahwa mereka akan membantu Belle. Aisyah kemudian berpesan, bantuannya tidaklah gratis. Aisyah menginginkan hadiah setelah semuanya selesai. Perkataan Aisyah membuat Ryu marah. Menoleh ke arah atap, Belle melihat Ais yang sedang mengawasinya mencengkram lututnya sambil mengawasi tindakan Aisyah kepada Belle. Setelah Aisyah dan Ryu pergi, Belle ingin menjelaskan kepada Ais bahwa dia tidak bersalah. Tetapi Eina, staf Guild, segera menghampiri Belle dan menceramahi Belle karena tidak berkonsultasi atas tindakan yang dilakukannya. Di sisi lain, di bagian barat daya jalan Daedalus, Hestia dan Haruhime mendengarkan teriakan Belle melalui Oculus, bertanya-tanya apakah Belle baik-baik saja. Mengabaikan masalah Belle, Hestia yang memegang peta jalan Daedalus menggunakan item sihir Seeker Powder yang membuat Hestia mampu memantau pergerakan semua orang dan mengeluarkan perintah melalui item sihir Oculus Komunikasi. Melihat pergerakan di peta, Hestia mengeluh karena pergerakan Loki Familia sulit dilacak. Hestia mengingat perkataan Loki sebelumnya. Loki menolak membantu monster dan berkata manusia dan monster tidak akan bisa bersama. Loki berjanji tidak akan membicarakan pertanyaan Hestia kepada familianya. Pada waktu yang sudah direncanakan, Lead monster Xenos naik ke atas gedung dan mengaum memberi isyarat untuk memulai rencana. Mendengar auman Lead, tanda rencana dimulai. Lily menggunakan skill Cinderella untuk berubah menjadi Finn dan bekerja sama dengan Xenos yang berbentuk monster kelinci memecah kerumunan petualang. Menyadari Lily sudah memulai pergerakan, Belle menggunakan item Reverse Veil yang membuatnya menjadi tidak terlihat dan berpisah dari Eina. Dengan bantuan Naza, mereka berhasil mengecoh beberapa petualang di sekitar Belle, akan tetapi Ais tidak terpengaruh oleh ilusi itu. Yang kemudian, Ais dihalangi oleh Ryu yang telah ditingkatkan levelnya untuk bertarung dengannya. Lily melanjutkan tugasnya. Lily yang kini berwujud seperti Finn mengecoh Loki Familia dan memerintahkan mereka pergi ke bagian selatan jalan Daedalus. Di sisi lain, Finn yang asli sudah menyadari bahwa ada yang memakai wujudnya untuk menyabotase tindakan Loki Familia. Dengan segera, Finn mendapat info terdapat kemunculan monster di bagian barat jalan Daedalus dan merasa ada yang aneh karena Belle justru mengarah ke arah berlawanan dari kemunculan sekelompok monster di barat. Finn berpikir ada pintu rahasia di bagian timur. Tak lama, Dewi Loki tiba dan meminta Finn untuk memastikan dengan matanya sendiri. Di luar bagian barat laut, jalan Daedalus, Maria, Rie, dan Fine, penghuni panti asuhan, memohon kepada Oka dan Chigusa untuk pergi mencari Rux, anak yatim yang terpisah dari mereka. Mendengar permintaan itu, Oka dan Chigusa lalu menerima permintaan itu. Fokus kini kembali kepada Lily. Saat Lily berjalan melewati jalan Daedalus,
Lily merasa ngeri dengan pemandangan yang dilihatnya. Terlihat banyak petualang terluka dan bersimbah darah. Akan tetapi kengerian itu segera menghilang setelah Lily mengetahui mereka semua masih hidup. Spoiler dan Maci Season 3 masih berlanjut. Selanjutnya akan ada pertarungan Belle dan Ais dan pertarungan Belle dengan Asteroid. Sebagai penutup, kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Kalau kata petualang anime tidak subscribe ya tidak sayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar petualang anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.